Tapi kalau konotasi positif, arti yang positif artinya saya mengundang Anda sadar atau tidak Anda saat ini. Kan begitu ya? Kira-kira sekarang sudah sadar semua? Sudah sadar semua belum? Sadar. Kenapa kita harus sadar? Ayo. Ini sekarang kita langsung diskusi aktif aja. Ya. Ini kan judulnya orientasi kan? Orientasi daripada judul kita. Judul kita berkumpul di sini apa? Coba dibaca ya. Mindful of peace in Dhamma. Apa artinya? Apa? Ayo, ayo jangan vakum, jangan diam aja. Ayo yang jago Inggris, gak usah tepat-tepat lah, kira-kira apa artinya, ayo cepat. Oke, silakan, Tunas. Apa? Pelatihan penuh. Perhatian penuh. Perhatian penuh dengan kedamaian di dalam Dhamma. Ya, kurang lebih artinya begitu ya. Mengapa kita harus memiliki perhatian penuh? Sadar. Ya, kalau di Indonesia kan mindful itu artinya perhatian penuh atau kesadaran penuh. Sebetulnya penuh itu yang dimaksud seperti apa sih? Penuh kesadaran itu apa contohnya dalam kehidupan kita? Apa itu yang dimaksud dengan penuh kesadaran? Sekolah kelas berapa? Kelas 12 3 SMA berarti ya. Menurut dirimu apa yang dimaksud dengan penuh kesadaran? Penuh kesadaran adalah bla 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 bla. Kurang lebih jawabannya begitu, coba kira-kira apa? Ayo. Atau mau nggak contohnya dalam kehidupan kamu sehari-hari, aktivitas apa yang kamu lakukan dengan penuh kesadaran? Apa? Belajar. Kalau kamu belajar penuh dengan kesadaran. Jadi saat kamu belajar fokus dengan pelajaran kamu atau sambil mendengarkan musik atau menonton hiburan atau main game. Belajar aja, fokus belajar aja. Oke, bagus contohnya. Coba sebelahnya, iya. Dede sebelahnya deh, siapa namanya deh? Namanya kelas berapa sekolahnya? 2 SMP. Apa yang dimaksud dengan penuh kesadaran? Fokus terhadap objek yang kita lakukan. Contoh, kehidupan sehari-hari. Kalau kamu saat sadar itu apa yang kamu lakukan? Aktivitas apa yang kamu lakukan saat kamu sadar?
Belajar, selain belajar kan contohnya cici jola udah. Yang lain? Kan aktivitas hari ini banyak ya. Apakah semua belajar semua nih? Wah, coba kalau boleh jujur. Aktivitas belajar dalam satu hari berapa jam Anda sisihkan? Ayo, berapa jam? Coba. Kamu berapa jam? 2 jam. Selain itu ngapain? Habis belajar ngapain? Main dengan kesadaran nggak mainnya? Ya, bagus. Main apa yang penuh dengan kesadaran? Main HP. Ya. Oke, sekarang udah zamannya HP semua ya. Ngomong-ngomong, latihan kita pakai HP nggak nanti? Enggak. Jadi HP-nya disita. Bisa nggak pakai HP? Bisa. Cakep ya. Oke, tadi menurut siapa? Dede? Namamu siapa? Arvita. Ya, menurut Vita, mindfulness adalah sesuatu yang fokus ya, yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu cakep banget dah. Kurang lebih demikian mindful itu. Jadi oleh karenanya kalian sudah dapat jadwal semua belum nih? Sudah. Kira-kira ada yang ingat nggak tentang jadwal tersebut? Apa yang kalian ingat dari jadwal 3 hari? Ayo, udah dibaca belum? Udah. Ada yang ingat? Ingat? Satu saja. Aktivitas apa yang dilakukan? Yang ada bau-bau mindfulnya. Apa? Kebaktian. Selain kebaktian, apa yang menggunakan mindful? Mandi. Istilahnya apa mandi di situ? Sepertinya istilahnya Inggris semua ya. Betul nggak? Ada nggak jadwalnya mandi? Ada kan? Tapi Inggris semua kan? Kalian bacanya Inggris apa Indonesia tadi? Indonesia. Oh, berarti jadwal saya yang Inggris. Oke. Mandi. Selain mandi apa lagi yang lain? Oke. Baca parita tadi udah sembahyang. Oke. Apa? Games. Wah, ingat ya games ya? Iya. Oke. Terus belajar? Jadwal apa yang kamu ingat? Apa? Atas sila. Oke. Yang belakangnya? Ingat jadwalnya selama 3 hari? Nggak ingat? Oke, sebelahnya? Nggak ingat juga? Sebelahnya lagi? Nggak ingat? Oke, ingatnya apa? Di rumah ya? Oke, tadi ada yang bilang sembahyang, ada yang bilang mandi, ada yang bilang games. Ya, itu semua adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Dan yang menjadi kata kunci di situ, setiap aktivitas yang kita lakukan harus disertai dengan mindful. Apa itu mindful tadi? Kesadaran penuh dengan kesadaran atau sadar saja cukup. Tapi kalau sadar saja kan baru kata sifat, gitu. Jadi penuh dengan kesadaran itu menjadi kata kerja. Jadi apa yang kalian lakukan penuh dengan kesadaran. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sekarang saya mau tanya lebih lanjut. Apa yang melatar belakangi kalian untuk ikut acara ini? Ayo, siapa yang menjawab? Yang di depan? Ayo, boleh kesaksiannya. Motivasinya apa ikut acara ini? Dideketin mic-nya? Mic-nya deketin. Nggak tahu. Kamu tahu ada acara ini dari siapa? Dari Wali. Siapa? Wali.
Dari kamu. Jadi kamu ngajak dia. Oke, kenapa kamu mau ikut acara ini? Saya kasih dia. Jadi alasan saya untuk ikut acara ini untuk menambah pengalaman. Menambah pengalaman dalam hal apa? Dalam hal atasi dan juga bersosialisasi. Karena banyak. Oke, sehingga itu yang membuat kamu harus ngajak dia. Iya, tetap sendiri kan. Kalau sendiri gak enak. Jadi kamu bestie ya dia. Bisa dibilang. Oke, soulmate ya bestie-nya. Oke, coba kalau kamu. Kalau aku mau mencoba Atasila juga, terus Mau mencoba Atasila, terus? lalu mencoba untuk diangkat pihak-pihak lain. Oke, cakep. Dari mana? Bira mana? Dari Bira mana? Aku dari Harapan Ibu. Baik, dari Bumi Kota Bumi. Kamu juga? Sama. Ini juga? Mantap. Ini juga? Waduh, keren ya. Kemarin ketemu saya nggak di sana? Waktu acara Waisak. Kayak ikut Waisak kan kemarin ya? Ikut. Nggak ingat. Yang pimpin ritual siapa di sana kemarin? Ada bantu 3 orang. Yang ceramah siapa? Kayaknya saja. Oke. Next. Oke. Ingin belajar dhamma, Ingin belajar dhamma. Udah. mendalami dhamma. Mendalami dhamma. Cakep ya. Belakangnya coba dari biara mana ngomong-ngomong? Dari biara mana? Dari sini. Dari sini. Apa yang latar belakangi kamu ikut acara ini? Disuruh mama. Mana mamanya mana? Amin. Kalau mama nggak nyuruh nggak mau? Nggak mau. Kita ada. Jadi saya mau coba Atasila. Mencoba Atasila. Belajar? Ini adik kamu ya? Hah? Dedenya bukan? Iya. Kamu bukan. Ayo, kamu apa? Mau belajar dharma di dalam, terus mau bersosialisasi di wihara. Bersosialisasi Ya biar tambah akrab sama teman-teman yang lain. Selama ini belum akrab ya? Biar lebih akrab lagi. Nggak disuruh mama, enggak? Bukan diajak cicinya? Enggak, betul. Ini dari mana kamu deh? wihara di Cendana, Di Cendana. Di mana ya? Tabung Tengah. Masgar. Hah? Masgar. Masgar, di Cendana. Satu lagi di Pamukti. Mulia. Di Mulia. Di Cendana tempatnya. Saya udah pernah sana belum ya? Tiga nana ke kanan dan ke kanan. Tiga nana ke kiri. Di kanan ke kiri. Yang lapangan ke kiri itu kan? Kalau di Mulia ke kanan kan? Berapa orang dari sana? 5. Kenapa mau ikut acara? Ingin mendalami dhamma dan mencoba Atasila. Oke, cakep. Sebelahnya, ini dari Timur Cendana juga? Dari mana? Dari wihara Budaya Sasana. Di mana? Pekalongan. Pekalongan. Udah sana Pekalongan. Anaknya Mas Bowo. Oh, Mas Bowo. Anaknya Mas Bowo sampai? Kenapa mau ikut? Atau terus dia tahu nggak cuma itu aja udah semuanya punya tetap semangat. Oke, semangat ya. Sudah selesai ya. Coba. Mencoba Atasila. Dari mana kamu? Di Cendana. Oke, belakangnya? Di Cendana juga? Oke. Ingin mendalami dhamma. Ingin Mendalami dhamma. mendalami dhamma. Mbaknya, ini kepala gengnya ini ya? Hah? Jadi semua diajak beliau ini? Hah? Oke, Mbak. Sama. Oke. Jadi kamu yang bertanggung jawab berapa orang bawa tuh di Cendana? 5. Ini dari di Cendana juga. Mau ikut karena diajak mbaknya? Iya. Ini Cibiola dari mana?
Kuda Sasana, Pekalongan, ya. Adiknya? Kembar. Wah, pantas. Iya, sama ya. Mana mbaknya, mana adiknya nih? Oke. Kenapa mbak? Mau ikut apa? Pengen belajar aja. Kamu yang ngajak dia, apa dia yang ngajak kamu? Bareng-bareng sepakat. Panitia ya? Oke, itu aja. Baju merah? Dari mana tuh? Dari sini. Kenapa? Mau coba Pancasila. Oke, mana lagi? Oke, baju hijau. Sini aja nggak apa-apa. Dari mana? Dari sini. Karena biar ada kegiatan. Biar ada kegiatan. Selama ini kegiatan apa di rumah? Bukan, maksudnya kegiatan di rumah itu nggak penting banget. Nggak penting banget ya. Bikin boring dia di rumah. Iya. Kamu masih sekolah? Enggak. Enggak. Jadi ngapain di rumah? Ya gitu. Bantu orang tua, terus makan, tidur gitu. Makan gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya apa itu acara ini? Iya. Oke. Sebelumnya aktif di daerah juga? Iya, enggak juga. Enggak juga? Iya. Ikut kegiatan menemui kebaktian menemui? Itu ikut. Ikut. Jadi ini merupakan pengalaman pertama? Iya. Oke. Siapa lagi belum? Ini belum ya? Belum kan? Oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Pengen belajar. Belajar apa? Belajar Pancasila. Jadi tadi saya nanya kurang lebih 80% Pak. Jawabannya pengen belajar Pancasila. Kenapa harus belajar Pancasila? Hah? Ya. Ini dari tadi saya tanya terus ini sebab kita harus menyadari apa yang kita lakukan saat ini dan besok lusa harus benar-benar punya makna yang kita petik, dan kemudian kalian pulang dari sini itu bukan gak dapat manfaat apa-apa. Jadi oleh karenanya saya harus tahu dulu motivasinya apa. Setidaknya dari judul itu kalian sudah memahami apa itu mindfulness. Jadi jangan tahu mindfulness apa sih, gak ngerti gitu kan. Rupanya sekarang sudah mulai tahu mindfulness itu apa. Lalu kemudian sekarang motivasinya apa? Sudah jelas semua. Lalu kemudian tadi dari jawaban motivasi itu mayoritas ingin mempraktekkan Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Ayo ngacung aja deh. Nanti kalau bicara panitia yang sering ngomong, yang sering memberikan argumentasi, dikasih piagam peserta terbaik. Nanti kasih rewardnya juga. Ya, silakan ada yang mau jawab. Kirim Mas Pon. Iya. Karena Pancasila itu kan menjalankan bukannya Pancasila tapi ada 8. 8 apa aja? 3 tambahannya apa aja? Dan pertanyaannya bukan apa itu Pancasila ya, mengapa harus Pancasila? Oke, sekarang kamu ingin mengatakan tentang Pancasila. Poin-poin dari Pancasila apa aja? 6, 7, 8 itu apa aja? Yang 5 udah hafal semua kan? Udah kan? 6, 7, 8 apa aja? Nggak harus. Nggak harus urutkan. Apa? Nggak harus urutkan. Nggak apa-apa. Ya, Pancasila itu makan pokoknya setelah jam 12 gak boleh makan lagi, cuma boleh minum. Oke. Terus gak boleh pakai perhiasan, gak boleh pakai wewangian, gak boleh tidur di tempat yang mewah, harus tidur di matras yang biasa aja. Oke. Terus gak boleh pakai makeup segala
Banyak banget gak boleh ya. Gak boleh apa ya, joget-joget, gak boleh Gak boleh dengerin joget. musik. Dengerin musik gak boleh juga. Wah, kuat gak nih? Hah? Kuat gak nih? Udah, itu poin-poin atas sila. Lalu mengapa kita harus praktek atas sila? Biar mati diri aja. Biar Mati diri. mandiri, Melatih diri. melatih diri. Bisa ya dengan atas sila itu mati diri? Bisa. Ada yang lain yang ingin menjawab? Ayo nih, wakil nih. Nah, isi merokok. Panitianya tahu nggak? Jadi panitianya tahu. Ayo, tuh baju hijau boleh juga dulu. Nah, Pertanyaannya tadi kenapa kita harus atas sila ya? iya. Karena sebagai umat Buddha kita dianjurkan untuk atas sila. Dianjurkan untuk atas sila. Selama ini udah pernah atas sila? Pernah Pernah, kapan? dulu. Dulu. Iya. Berapa kali praktek atas sila? Gak ingat. Gak ingat. Tapi poin-poin atas sila ingat? Enggak. Ya. Jadi kalau tadi ada 8, yang kamu ingat itu berapa? Oh, kalau itu aku lumayan ingat. Lumayan ingat. Iya. Oke, yang 78 itu apa aja? Gak lupa, tapi saya ingatku itu dia meliputi tidak mendengarkan sesuatu dengan nada yang keras, terus tidak memakai makeup, tidak memakai perhiasan yang berlebih, terus dia juga ada ya tidak di tempat yang tinggi. Kira-kira kalau dengan praktek demikian, apakah kamu mampu untuk melaksanakannya? Nggak semua mampu dilakukan. Tidak semua mampu untuk dilakukan. Iya. Tapi besok dan lusa siap untuk mencoba. Iya. Ya, sebetulnya praktek itu mau besok doang ya. Karena setelah lusa pulang dari sini kalian boleh makan malam ya, karena silanya sudah dilepaskan, usahanya dari Rabu ya. Oke, jadi Senin ini kan cuma pembukaan gathering kita. Ntar malam dia mungkin ada pemaparan dari panitia selanjutnya. Ya, besok pagi baru mulai pengambilan sila. Selama besok pagi dan lusa pagi, ya itu adalah praktek atas sila. Selebihnya setelah pulang dari sini mau lanjut boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Oke, siap kan besok kan? Siap. Oke. Baik, tadi 2 orang saya rasa sudah cukup ya untuk mengetahui poin-poin daripada atas sila supaya kalian tidak kaget. Tidak kaget bahwasannya tujuan kalian di sini tadi semua ingin mempraktekkan atas sila, ingin memperdalam dhamma, ya, ingin juga menambah pergaulan, merekatkan hubungan biar lebih akrab lagi. Motivasinya macam-macam nih. Dan saya rasa dengan acara ini semua akan kalian peroleh. Ya, latihannya juga dapat, pemahaman dhammanya juga dapat, kemudian keakraban juga dapat. Ya. Jadi apapun motivasi kalian dari rumah dan ke sini pasti dapat selama hari ini, esok dan juga lusa. Asal apa? Asal mengikuti kegiatannya dengan tertib sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan kemudian juga berani untuk disiplin terhadap waktu, gitu ya. Jadi kalau besok diminta untuk bangun pagi jam 5, siap kan? Ya, biasa jam berapa? Coba jujur. Paling pagi bangun jam berapa kalian? Ada yang bangunnya jam 7?
Iya, ada jam 8 baru bangun. Nah, itu ya. Jam 8 baru bangun kan? Ya. Jam berapa? Hah? Jam 6 udah bangun. Ya. Habis jam 6 bangun ngapain? Mandi. Yang lain coba baju merah. Bangun jam berapa? Gak usah sebenarnya ini, gak apa-apa lah. Jam 9, mantap. Saya belum nanya ke jam 9 ya, baru jam 8 ya. Iya, jam 9. Tidurnya jam berapa? Tidur jam 9, bangun jam 9. 12 jam tidurnya. Wah, bagus ya. Pulas ya tidurnya. Itu kalau nggak sekolah kan? Sekolah kan? Sekolah. Kalau sekolah bangun jam berapa? 4:30 udah bangun. Tapi kalau Sabtu dan Minggu nggak sekolah kan, maka bangunnya jam 9. Jadi artinya 4:30 bangun sudah biasa ya. Nah, kalau besok acara jam 5 berarti bangunnya jam berapa? Jam 5:30 baru. 4:30 ya. Paling tidak 5:15 lah. Ya 5:45 oke lah. Gak usah mandi dulu, cuci muka gitu. Dan juga nggak usah gosok gigi dulu kan Pak. Ya sebab menurut dokter pagi hari itu air minum kita bagus untuk kesehatan lambung kita. Ya. Jadi setelah makan pagi baru boleh gosok gigi. Nggak apa-apa bau naga pagi-pagi nggak masalah. Ya. Ini anjuran dokter. Saya hanya mengulang kembali di sini. Ya, jadi cuci muka aja biar bereknya hilang. Ya. Dan itu udah langsung pakai jubah. Nah, saya akan berikan kalian jubah. Tapi setelah selesai acara dikembalikan lagi. Untuk apa pakai jubah? Ada yang berani menjawab? Supaya tidak kelihatan mewah. Oke, bagus. Yang lain? Kenapa harus pakai jubah? Kayaknya nggak perlu satu-satu lah saya tanya lagi. Boleh jawab? Kamu? Komitmen keseriusan. Supaya tidak mewah, komitmen keseriusan. Coba. Yang berhubung kamu menangkap saya ya. Menangkap. Gak tahu. Oke, dedeknya coba. Kenapa dia harus pakai jubah? Supaya sama semua biar seragam. Oke. Jadi jawabannya benar semua nih, gak ada yang salah. Ya. 3 orang menjawab, 3 orang semuanya benar. Satu, supaya kita tidak nampak mewah. Karena jubah itu bukan melambangkan kemewahan. Tapi kalau dengan pakaian yang sekarang ini kalian pakai, itu nampak, oh ini kaosnya nobat ya kan? Yang itu gopek cek untuk mejanya kelihatan. Kaos juga macam-macam nih, kalau kelihatan mereknya gitu kan, ada gambar sesuatu, wah itu branded ya, barang terkenal pasti harganya mahal. Oh dia dari anak pakaian, kan timbul persepsi demikian. Benar, bahwasannya supaya tidak tampak mewah, oleh karenanya harus menggunakan jubah. Ya. Lalu kemudian tadi tokoh di sebelahnya mengatakan komitmen keseriusan. Supaya apa? Kita ini latihan serius. Tapi santai ya. Maksudnya santai di sini fleksibel saja, tidak perlu tegang-tegang. Ya, serius tapi tidak tegang. Supaya apa? Suasana menjadi cair. Tapi kalau serius tegang-tegangan, wah bantainya juga kayaknya strength gitu.
pesertanya, panitianya juga, waduh, ica-icanya udah kayak sapam gitu. Peserta ini dimarah-marahi, dibentak-bentak, ya kan? Sehingga suasana jadi kaku. Tapi santai aja, slow aja. Ya, jadi oleh sebab itu perlu juga supaya kita benar-benar sedang berlatih. Ya kan? Ingat, oh ya saya sedang berlatih. Begitu ingat jubahnya, ingat latihannya. Ya, begitu ingat jubah, ingat terhadap latihannya. Oh iya, saya pakai jubah ini karena saya mau praktekkan 8 sila. Sehingga apa? Begitu jub 1, 2 pengen makan, sadar, timbul mindful. Di bawah tadi saya sedang berlatih. Itu betul sekali jawabannya, komitmen untuk latihan. Kemudian tadi seragam, betul. Ya tidak bencelok kayak gini. Nggak jelas nih, ya kan? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang abu, hijau, segala macam gitu. Tapi kalau semuanya putih, wah, nampak kita sedang buat kegiatan bersama, ya. Kemudian juga latihannya bareng-bareng dan kelihatannya indah karena seragam semua. Jadi 3 jawaban ini sudah tepat semua, nggak ada yang salah dan tidak perlu ada yang ditambahkan. Ya, karena itu sudah mewakili kesemuanya. Oke, sekarang orientasi berikutnya adalah cara menggunakan jubah. Sebab seperti kalian juga menggunakan baju ada caranya kan? Kira-kira kalau nanti dimasukkan ke kepala bisa nggak? Nggak. Nah, dulu kita pakai baju jadi kan? Jadi pakai kaos caranya beda, pakai kemeja juga caranya beda. Ya, jadi oleh karenanya pakai jubah juga beda cara. Tadi saya lihat yang pakai baptis sudah pakai jubah. Apa itu nama jubahnya? Nah, ya kan? Mungkin dia lupa. Hygiene ini berguna untuk komitmen di sekitar kita, kemudian juga anti kemewahan dan seragaman kita. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Tadi yang sudah pakai, coba sini. Iya, ada kebingungan ya. Gak apa-apa, dites dulu aja, biarin dulu aja. Kita saksikan kebingungannya Tunas. Coba yang sudah dari sana ke sini jalan. Coba bro. Ya, kamu Tunas dari sana jalan ke sini. Ya, jalan. Oke. Sekarang coba dibuka. Cara bukanya gimana? Ada di sana biar yang lain bisa menyaksikan.
Coba dilipat lagi. Tahunnya langsung gantung aja ya. Udah bisa pakai langsung digulung-gulung gitu aja. Berarti kan ini ada yang mukanya ke bawah lebar, ada yang tidak lebar. Ini lebar berarti ya sampai ke bawah. Bisa aja dari lebar dulu. Apa kan? Ya, nanti biar kamera coba ditunjukkan cara menggunakan dan kemudian cara melihatnya. Sekarang coba dilihat cara melihatnya dulu. Kamera juga harus dihitung ya. Oke. Jadi dua ini kita sejajarkan, ya. Lengannya yang kedua sejajarkan, kemudian dijepit di dagu kita. Ketiaknya kita ambil, lalu kemudian kita lipat ke dalam. Lalu kemudian kita sejajarkan, nih sampai rata. Ya. Jadi bingung kan? Oh, jelas. kita atau di kalian yang tidak melakukan sesuai dengan cara mainnya. Ini hanyalah tentang cara main, tentang bagaimana kita bahagia dengan cara kita. Kita harus mampu bahagia dengan cara kita. Dan saya di sini boleh disela ya, tanya boleh, jangan malu-malu. Tanya aja, pikiran-pikiran liar kalian tanyain aja semuanya. Kalau sampai saya tidak bisa menjelaskan dengan masuk akal, tenang. Di samping saya masih ada yang Luhur sama Nera, masih ada Bante, tenang. Masih ada banyak orang pinter yang bisa kita tanyain. Masih banyak orang bijaksana yang bisa kita mintai suri tauladan. Mari kita bersama-sama berpikirnya itu agak jauh dikit lah ya mainnya. Kalian tahu di sini mau ngapain? Ini acara apa? Pelatihan mindfulness, mindful of speech in Dharma. Artinya apa? Pelatihan mindfulness. Mindfulness itu apa? Penuh kesadaran, terus apa tadi? Ada jawaban bagus tadi apa? Jangan malu. Ada orang apa? Ada benar. Berkesadaran. Ada lagi? Apa? Perhatian penuh. Wah, kalau begini caranya mah kita harus sama dulu persepsinya. Atau kita harus sama dulu apa ya, pengertiannya kita harus sama-sama ngerti dulu. Udah bagus. Mindfulness itu adalah berkesadaran penuh. Berkesadaran. One day kamu jalan terus kakimu itu kesandung, jatuh dan terkilir. Itu karma buruk yang berbuat. Mulai mikir ya. Itu karma buruk yang berbuat
Atau karena apa? Nah, keliru, gimana? Ini contoh kasus langsung gitu. Kamu jalan tidak perhatian penuh, terus kaki kamu kesandung, terkilir, itu karena dulumu sedang berbuah tuh, atau karena apa? Gimana? Nggak konsentrasi, nggak keras saja, kurang kesadaran, apa lagi? Gimana? Tidak fokus, apa lagi? Oke, apapun itu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkannya. Wah, ini mah karma burukmu sedang berbuah, kamu kebanyakan dosa, gitu kan? Makanya kakimu sampai terkilir, gitu kan? Patah lagi ya. Itu bagian dari karma buruk nggak? Iya benar, itu karma buruk. Tapi sebab yang paling dekat adalah kamu dilenger, atau tidak fokus, atau tidak berkesadaran penuh. Coba kalau jalannya itu hati-hati, kira-kira jatuh enggak? Itu saja dijatuh gitu kan. Tapi kan meminimalisir. Tadinya kesempatan jatuhnya 10, karena kamu hati-hati, jadi tinggal 2, tinggal 1, seperti itu ya. Oke, jadi kita ada pelatihan mindfulness, berarti ada pelatihan untuk kita berkesadaran penuh. Kenapa kita perlu pelatihan mindfulness? Karena kalian semua adalah zombie. Kalian tahu zombie nggak? Pernah main games zombie? Gimana coba? Zombie gimana? Siapa yang pernah main game zombie? Kamu pernah? Oke, kamu pernah? Yang belakang ini pernah? Siapa namanya belakang sendiri? Pernah main game zombie? Oke, pernah. Coba kamu berdiri. Berdiri. Praktekkan. Kamu jalan dari sana ke sini. Praktekkan gimana jalannya zombie. Gimana? Zombie yang mana? Pasek lah. Gimana zombie itu jalan? Iya, zombie normal. Oke, udah. Zombinya ini zombie kurang makan. Oke, zombie setruk. Oke, itu zombie. Kenapa kalian saya sebut dengan zombie? Zombie itu berkesadaran nggak? Punya kesadaran nggak zombie itu? Nggak ada. Nggak tahu pikirannya itu kemana. Yang tahu di depan ada darah ya. Dia berusaha mencari darah atau berusaha mencari orang. Dan mereka tidak berkesadaran penuh. One day atau suatu saat, kalau kamu itu tidak berkesadaran penuh, kamu itu seperti zombie. Sekarang itu zombie kalau sedang tidak berkesadaran penuh. Itu pendapat saya. Tapi saya mau mengutip nih, itu kan pendapat saya, kalian seperti zombie kalau tidak berkesadaran penuh. Kurang kuat kalau pendapat saya. Saya kutip nih, Buddha pernah ngomong. Buddha pernah ngomong kurang lebih begini. Tak edit lah omongan Buddha lah ya. Iya, Buddha pernah bilang gini. Ketika seseorang berkesadaran penuh, kalau bahasa palingnya itu apa? Ada yang tahu? Sati. Bahasa palingnya ya, sati, atau bahasa Sanskertanya itu smriti. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mindfulness. Kalau bahasa Jawanya apa? Ada orang Jawa nggak? Orang Jawa. Bahasa Jawanya apa? Apa? Oh, eling. Itu orang Jawa ya. Iya. Bahasa Jawanya itu eling. Kalau kamu sedang eling, kamu sedang sakti, kamu sedang mindfulness, kamu itu seperti Buddha. Buddha paruh waktu, Buddha freelance, Buddha part-time. Iya. Pada saat kamu sedang sakti. Coba sekarang kita jadi Buddha dulu. Kita sekarang belajar jadi Buddha, nggak tahu sendiri.
jadi Buddha, nanti kamu saya mau jadi Buddha, naik ke atas. Tapi nggak begitu coy konsepnya. Oke, sebelum kita mau jadi Buddha, kita punya teman. Teman kita adalah lonceng. Dan ini adalah salah satu jurus. Saya mengajarkannya jurus. Salah satu jurus supaya kalian itu menjadi lebih mindfulness. Ini jurus pertama. Nanti banyak diajarkan oleh Bante jurus-jurus yang lain. Saya satu aja. Yang pertama yaitu genta atau lonceng. Dan nggak harus genta, nggak harus lonceng. Boleh juga suara klakson mobil, klakson motor, suara apa lagi? Orang teriak, woi, ya. Kalau kalian dengar, apa lagi? Suara apa lagi? Yang keras, suara handphone dan lain sebagainya. Suara-suara itu kalau kalian dengarkan mungkin biasa aja, gitu. Tapi ini kita menggunakan jurus yang pertama, yaitu ketika kita mendengar suara genta, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Kan semuanya syarat dan ketentuan berlaku. Oke, syarat yang pertama adalah stop. Stop, bukan jadi patung. Kalau kamu sedang mikir, stop. Kamu sedang makan, stop. Kamu sedang ngomong, stop. Kamu sedang jalan, stop. Kamu sedang napas, stop. Jangan stop. Kalau napas habis stop nanti ya tahan napas. Kita nggak perlu menahan napas. Tidak perlu menahan napas dan sebagainya. Ikutin saja. Oke, yang pertama adalah stop. Everything what you do, stop. Dan kamu harus melakukannya wholeheartedly, sepenuh hati. Yang pertama adalah stop. Stop bukan sesuatu yang sulit kan? Tapi stop berpikir itu adalah sesuatu yang sulit teman-teman. Karena kalian terbiasa overthinking. Ini saatnya. Yang pertama adalah stop. Nanti saya kasih tahu benefitnya atau manfaatnya. Yang pertama adalah stop. Yang kedua adalah breathe atau bernafas. Pertama stop. Kalau sudah mikir, stop mikirnya. Yang kedua tarik nafas. Tarik nafas yang bagaimana? Bukan ditarik gitu tarik nafasnya. Tarik nafas secara alami, tanpa dibuat-buat. Nggak perlu ini. Nggak perlu begitu. Coba tarik nafas tapi rasakan dari awal kamu tarik nafas masuk, tahu nafas masuk, keluar juga tahu. Sekali, bisa? Ayo coba. Oke. Jurus kedua belum selesai. Yang pertama tadi stop, yang kedua breathe, lakukan dengan sepenuh hati dan curahkan semua perhatian di napas tadi. Yang ketiga, relax. Gak usah tegang. Habis napas, ya udah, gitu loh. Relax, gitu loh. Contoh, udah. Tapi gak mikir ya. Udah, itu aja. Yang keempat, senyum. Gak usah senyum-senyum memel. Ini senyum yang terindah, senyum yang termanis. Gak pakai masker juga gak apa-apa. Orang itu senyum bukan untuk saya, tapi senyum yang terbaik, senyum yang terindah, senyum yang paling manis kamu berikan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk gebetan. Oke? Tapi untuk diri sendiri. Bisa? Oke, coba diulangi. 4 tadi apa saja? Yang baju merah. 4 apa saja? Yang pertama stop. Yang kedua bernafas. Yang ketiga stop, breathe, berhenti, bernafas. Yang ketiga
Relax. Yang keempat, senyum. Itu tuh yang kecil. Aduh, siapa nih namanya? Gak kecil juga sih. Siapa namanya? Alvita. Alvita, oke. Alvita apa saja? Yang pertama apa? Ada 4 tadi jurusnya. Yang pertama apa? Stop. Yang kedua? Habis stop apa? Bernapas. Yang ketiga? Relax. Yang keempat? Senyum. Oke. Itu syarat dan ketentuannya. Sekarang kita praktekkan. Mempraktekannya gimana? Ketika saya membunyikan suara genta, kita menghindari kekerasan ya. Jadi saya tidak menggunakan istilah saya memukul genta. Memukul itu istilah yang ya mengandung kekerasan. Nah ya, saya pukul kan. Kita gantilah istilahnya. Saya mengundang genta. Oke, ketika saya mengundang genta, kalian boleh tarik nafas, praktekkan 4 hal tadi. Boleh kalian menarik nafas 1 kali ataupun 3 kali. Yang terpenting adalah lakukan dengan sepenuh hati. Saya akan mengundang genta. Yang pertama saya akan membangunkan genta ini. Gimana cara membangunkannya? Tak tekan setengah. Ini namanya membangunkan. Oke? Ini membangunkan. Kalau ini mengundang genta. Jadi setiap saya mau mengundang genta, saya bangunkan dulu gentanya. Oke? Sekarang kita praktekkan. Itu adalah salah satu jurus yang ada dalam pelatihan mindfulness. Masih ingat ya? Tolong diingat-ingat. Nanti besok akan dijelaskan dan dieksplor lebih jauh lagi. Apa manfaatnya? Kalian juga boleh bertanya nanti, kenapa saya harus begitu? Mengapa saya harus melakukan itu? Kalian hujani aja kita dengan pertanyaan-pertanyaan kritis kalian. Nggak apa-apa. Saya masih punya 2 cadangan orang bijaksana dan orang pintar. Tenang saja. Itu yang pertama adalah bernafas. Ketika kita mendengar suara genta, kita pulang ke rumah. Silakan kalian semua pulang ke rumah. Bukan ke rumah orang tuamu. Bukan ke rumah-rumah bangunan itu. Bukan, teman-teman. Tapi ke rumah sejatimu. Rumah sejatimu ada di mana? Di mana? Rumahnya di Binjai katanya. Di mana rumah sejatimu? Di Metro katanya. Ayo, ada di mana? PPU di? TPU. Oh, TPU, tempat pemakaman umum atau tempat pembuangan akhir. Di mana? Atau di kuburan? Atau di krematorium? Di mana? Atau di surga? Rumah sejatimu ada di mana? Di diri sendiri. Waduh, siapa namanya? Tunas. Tunas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Tunas. Oke. Rumahnya ada di diri sendiri. Sudah 40% benar. Iya kan, masih ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini saya kasih tahu nih syarat dan ketentuan berlakunya. Rumah sejati itu memang ada dalam diri sendiri, tapi dalam diri sendiri yang bagaimana? Pada saat kamu sedang gelisah,
pada saat kamu sedang marah-marah, pada saat kamu sedang cemburu. Kalian sudah punya cemburu belum? Siapa ya? Siapa namanya? Amel, siapa sih? Amel. Mel, kamu punya masa pacar sih? Cem-ceman apa ya? Bestie lah, bestie. Istilahnya jangan gitu lah. Punya bestie cowok nggak? Yang aja ada lah ya. Kira-kira kalau bestie cowok kamu ini tiba-tiba jalan sama siapa namanya? Sama Cita. Ya Cita kan? Ya, tiba-tiba main sama Cita, boncengan bareng gitu. Kira-kira Amel sakit hati nggak? Sedikit lah. Bener. Mungkin kamu belum tahu apa arti cemburu. Besok atau lusa kamu akan merasakan. Oke. Suatu hari, suatu saat kita pasti akan merasakan hal itu. Dan rumah sejati kita ber-34 nih harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya mah kasihan kalian capek-capek duduk di sini ya. Rumah sejati kita tuh ada di sini. Kapan? Saat ini. Ada di sini dan saat ini. Saat apa? Saat kamu menyadari. Saat kamu sadar. Saat kamu bersadaran penuh. Saat kamu mindfulness. Saat kamu sedang sampai. Saat kamu sedang healing. Di situ kamu sedang apa? Sedang berada di rumah sejati. Kalau kamu sedang sedih, kamu sedang marah, kamu sedang takut, kalau ada setan, kamu takut, padahal kalian nggak tahu kan, setan itu lucu. Nanti malam kita cari setan sama-sama ya. Mau? Ya nggak apa-apa. Setan itu lucu. Tapi kalau menurut kalian itu menakutkan ya sudah, kalian aja yang menakutkan. Pada saat kamu ketakutan, ingat pulang ke rumah. Caranya bagaimana? Nafas. Nafas. Saat kamu takut, ngapain? Nafas. Kamu pernah ingat atau pernah dengar? Kita kan hidup di lingkungan yang beragam. Teman kita banyak berkeyakinan lain. Pernah enggak dengar temannya nyebut gitu? Atau orang lain bilang pernah dengar istighfar? Pertanyaan saya, kalau kamu istighfar gimana? Gitu. Umat Buddha kok istighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Gak gitu. Gak gitu. Saya mengajarkan tidak sekedar kata-kata. Kamu mau ngomongnya istighfarnya astagfirullahaladzim, itu terserah. Mau amitofo itu gak apa-apa. Kalau kita minimal ya amitofo. Tapi kalau kamu mau amitofo sambil pukulin apa namanya ada ulang, oh ya kita pukulin amitofo, itu gak sedang berkesadaran penuh. Iya kan? Atau punya kucing nakal juga dasar pendam sambil bilang amitofo gitu kan? Itu juga nggak berkesadaran penuh meskipun kita sedang ngomong amitofonya hilang. Itu hanya sekedar kata-kata. Nah kita belajarnya pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu berkesadaran. Makanya saya mau mengatakan kalimatnya apa saja terserah. Mau diganti amitofo, mau diganti apa?
ya baguslah kalimatnya, I love you, mau diganti apa? Terserah. Tapi ingat esensinya, bahwasanya kamu melakukan itu dengan sepenuh hati. Tiba-tiba kamu sekarang, terus suruh nyebut Amitovo. Tapi karena kamu gak pernah tahu gimana cara nyebut Amitovo yang benar, nanti hanya mulutnya saja yang menyebut, tapi tidak dengan sepenuh hati. Mulai sekarang, saya tahu lah kalian mau generasi males. Kan tahu, kalau suruh meditasi 2 jam, pasti nggak mau, gitu loh. 1 jam, kelamaan. 10 menit, masih lama. 5 menit, sudah banyak progres. 3 menit, udah goyang-goyang. Lihat aja. Berani taruhan saya. 5 menit, pasti sudah banyak gerak. Yang tadinya nggak bangun, jadi bantu. Yang tadinya belum ada suara-suara itu, ada yang iseng, kotekin tangan gitu kan, tiba-tiba tangannya patah, coba aja, tiba-tiba ada yang tangannya bisa berdiri sendiri gitu kan. Pernah kan dilihat tiba-tiba tangannya bunyi gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Itu bentuk kemalasan kalian. Salah satu bentuk kemalasan kalian. Saya ingin mengajarkan, karena kalian generasi malas, ini loh agama Buddha yang cocok untuk generasi pemalas. Agama Buddha yang cocok dengan zaman now. Iya kan? Kalau saya mengajarkan yang berat, ya bisa saja. Tapi kan saya menyesuaikan. Oh, kalian ini pemalas. Makanya saya buat agama Buddha yang sesuai dengan kalian, tanpa mengurangi maknanya. Udah datang, berarti tinggal 6 menit lagi. Oke. Apa coba tadi? Itu berkenaan dengan kita pulang ke rumah sejati kita ada di sini dan saat ini. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Apalagi kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Dan teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan nanti kita melakukannya dengan enjoy ya. Dengan enjoy, kalau ikuti jadwal sebagaimana adanya, ikutin saja. Kalau kalian merasa tidak nyaman ngomong gitu kan, ngomong sama kakak-kakaknya, nanti kakaknya juga akan ikut bersama-sama dengan kalian. Jadi kita berlatih bersama. Kita sedang tidak menggurui, sama saya juga sedang berlatih bersama dengan kalian semuanya yang ada di sini. Mulai sekarang nanti kita akan berlatih belajar bersama. Ketika mendengarkan getah kita melakukan dengan bareng. Ketika malam nanti tidak untuk ngobrol, tidak untuk ngerumpi. Ada sesinya noble silent atau bening gitu kan. Kalau malam kita tidur gitu loh. Enggak untuk ngerumpi, enggak untuk nyari setan yang lucu, enggak. Pokoknya kita waktunya malam waktunya tidur ya. Tidur, istirahat dengan baik. Besok pagi kita akan bangun pagi. Biasa kan bangun jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Kamu jam berapa? Jujur aja lah, 5:30. Kamu? 7:30. Iya, 7:30. Terima kasih, jujur gitu kan. Ini yang berkacamata nomor 3. Kamu tidur bangun jam berapa? Jam 9. Terima kasih, udah jujur. Kamu jam berapa? Jam 1. 6:30. Oke. Nanti kebaikan hati panitia, kalian mau dibangunin jam berapa? Itu terserah panitia mau dibangunin jam berapa. Jam 3 pagi atau jam berapa? Oke, ikutin jadwal sebagaimana adanya. Kalau dibangunin ya bangun.
kita kan mau berlatih. Besok pagi ada sesi pengambilan sila. Jadi kita harus tahu kenapa saya mengambil sila. Ibarat kalian sudah belajar IPA belum? Sudah ya. Sekarang saya sama kalian, kita itu ibarat arus itu di 110. Arus ya, arus listrik nih ya, 110. Besok pagi kita beralih arus ke 220. Kenapa berbeda? Karena besok kita mau mengambil sila. Arusnya lebih kenceng dong, latihannya juga lebih baik. Besok akan dijelaskan mengapa dan bagaimana kita menjalankannya. Intinya, kita lakukanlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah dengan baik. Banyak cerita, banyak bukti yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Dimana kalau orang yang mampu menjalankan sila dengan baik itu akan mampu terlahir di alam surga. Nanti dulu, taruh aja dulu. Saya belum selesai. Kalian nyuekin saya. Aduh, Pak. 2 menit lagi, coy. 2 menit lagi. Oke, taruh dulu. Nanti ada waktunya. Karena kalian nyuekin saya tambah 1 menit. Oke. Itu berkenaan dengan jadwal. Ikuti jadwal sebagaimana adanya. Terus di sini kita mau berlatih bersama. Gak usah kepo, ngurusin temennya. Woi, kamu ini harus gini gitu. Gak usah. Ini urusannya antara kamu dan dirimu sendiri. Tidak usah ngurusin orang. Ini urusan saya sama diri saya sendiri. Saya dengan latihan saya, semakin saya serius latihan, maka transformasi atau perubahan atau manfaat yang kita peroleh juga berbeda. 2 orang ini itu juga pasti punya hasil yang berbeda, tergantung kesungguhan hatinya. Bagaimana kamu berlatih, meskipun ada yang kembar tadi ya, mana? Ini sama itu, oke. Meskipun kalian kembar, tapi belum tentu hasilnya nanti. Breathing out, I'm blooming as a flower. I'm blessed as a bloom. I'm sorry as a mountain. I am born as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water, reflecting what is real, what is true. And I feel there is inside of me. Kesadaran. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu nyanyi lagu ini, melemahkan kesadaran atau memperkuat kesadaran? Saya sedang tidak mencari teman. Saya sedang tidak mencari pembelaan. Pikir. Kata Cak Lontong gitu kan. Bukan kandung. Saya ajak kalian berpikir kritis. Jadi, karena ini lagu-lagu untuk untuk mengembangkan kesadaran kita lakukan, kita bacakan. Cuman sayangnya dan tidak beruntungnya kalian, saya tidak bisa nyanyi, teman-teman. Semoga besok kita berjodoh dan panitia bisa menghadirkan seperangkat alat musik dan juga artisnya. Untuk apa? Untuk kita happy, untuk kita menyanyikan lagu-lagu ini. Kenapa?
Karena kita ingin mengkokohkan kesadaran kita. Dengan menyanyikan lagu-lagu yang dengan penuh kesadaran ini, kita kokohkan kesadaran kita, perhatian kita. Dengan menyanyi napas masuk, napas keluar. Mungkin gak kalian sambil mikirin, berpikir, menghayal gitu. Menghayal, aduh mantan saya gimana nih gitu. Enggak kan? Pikiran kalian ada di nafas. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kita lakukan dengan berkesadaran penuh. Ini salah duanya. Kalau tadi salah satu, ini salah dua dalam pelatihan mindfulness.